Halo guys, welcome to channel Kata Kita Hotelier. This is Gunalan and enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat hotelier yang ada di rumah? Gue doain semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini gue bakal sharing pengalaman-pengalaman sobat-sobat hotelier gue. Tapi kali ini gak cuma satu orang loh. Ada beberapa sobat-sobat hotelier gue yang akan berbagi pengalaman menarik mereka selama mereka terjun di dunia hotel. Kira-kira pengalaman yang seperti apa ya? Tapi tahan dulu, gue bakal kenalin dulu nih teman-teman hotelier gue yang akan berbagi sama kalian. Oke? Ini dia teman-teman hotelier gue. Ciao. Halo guys, nama gue Rizka. Gue bekerja di salah satu hotel di daerah Mangga Besar. Gue bekerja di bagian housekeeping department. Sudah kerja di hotel selama kurang lebih mau jalan 4 tahun. Halo guys, nama gue Dimas. Gue bekerja di salah satu hotel di daerah Jakarta Pusat. Gue bekerja sebagai room attendant dan gue mau berbagi pengalaman waktu gue di komplain sama tamu. Sama gue Rahma Melina. Gue udah kerja di hotel sekitar 3,5 tahun bagian front office. Hai, gue Edi. Gue engineer di salah satu hotel di Jakarta Pusat, tepatnya di Tanah Abang. Hai, selamat siang Kata Kita Hotelier. Perkenalkan, nama saya Eka Putri. Saya bekerja di salah satu international hotel chain yang ada di Jakarta Timur. Halo, nama saya Isam. Halo. Saya bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel di Jakarta. Saya sudah bekerja di hotel mungkin selama dari 2016, kurang lebih dari 5 tahun, dari 2016 sampai sekarang. Hai guys, aku Elmina dan aku bekerja di salah satu hotel di Bali. Kira-kira udah 6 tahun dan aku bekerja di bagian departemen housekeeping. Nah, itu dia sobat-sobat hotelier gue yang bakal berbagi pengalaman mereka di sini. Kira-kira tentang apa ya? Kemarin sih gue udah minta mereka buat berbagi pengalaman tentang komplain yang mereka dapetin selama bekerja di hotel. Karena komplain itu berasal dari tamu yang tidak puas dengan servis atau pelayanan yang mereka dapetin selama stay atau menginap di sebuah hotel. Dan sebuah hotel pun tidak dapat menghindari sebuah komplain itu. Karena bagaimanapun bagusnya hotel, pasti pernah mendapatkan sebuah komplain dari tamu. Entah itu komplain kecil ataupun komplain besar. Tapi dibalik itu semua, komplain adalah sebuah hal pembelajaran yang dapat diambil oleh sebuah hotel biar dapat lebih baik lagi ke depannya. Itu. Jadi intinya sih jangan sampai terulang lagi ya. Kalau udah pernah dapat sebuah komplain dari tamu ataupun dari atasan. Oke. Nah, kira-kira teman-teman gue pernah dapat komplain seperti apa ya? Oke, langsung aja kita lihat nih. Oke, ini dia Pengalaman di komplain tamu itu yang pernah gue dapat waktu gue incas sore. Ada salah satu tamu, dia baru check in, dia nelpon ke resepsionis kalau di handuknya itu bolong. Oh no! Gue ngecek ke atas buat ngecek itu bener atau enggak, dan emang bener itu handuknya emang bolong. Akhirnya gue di situ dimaki-maki tamu, mau nggak mau gue harus minta maaf sama tamu itu. Gue ganti, akhirnya gue ganti sama yang baru. Akhirnya gue tambahin 2 air mineral water sebagai tanda permintaan maaf dari hotel. Segitu aja sih komplainan dari tamu yang pernah gue dapat. Sebenarnya banyak, kan gak bisa diungkapin di sini. Terus kalau untuk komplainan dari atasan itu sebenarnya nggak ada yang parah banget, belum pernah dapet untungnya. Mungkin jam terbang gue juga masih belum tinggi, belum di hotelan. Kalau untuk komplainan dari atasan itu emang makanan sehari-hari bagi anak housekeeping, karena kita kan
setiap pagi itu morning briefing selalu kita di review lagi kerjaan kita sama atasan, jadi nggak ada yang signifikan. Belum pernah sih untungnya sampai dimarahin sama atasan, dikomplain sama atasan. Sebenarnya dikomplain sama atasan itu ada baiknya, jadi kita jadi aware sama kerjaan kita sendiri, kita lebih punya knowledge lebih dari atasan kita lebih memerhatikan kerjaan kita gitu. Makanya jadi housekeeping itu harus lapang dada buat dikomplain sama tamu, sama atasan. Sekian video Rizka, maaf omongannya jelek. Gue mau berbagi pengalaman waktu gue dikomplain sama tamu, dan ini mungkin komplain yang paling beda sih menurut gue. Soalnya udah 5 tahun bekerja, baru pertama kali ini gue dikomplain kayak gini. Jadi ceritanya itu gue mau make up kamar occupy. Jadi udah jam 4 atau jam 3 sore gitu, udah tinggal 3 atau 4 kamar lagi. Nah, ada salah satu kamar occupied ini yang ditawarin dari pagi tuh, ya udah nanti aja. Akhirnya gue listing dong di kamar terakhir. Nah, pas udah kamar yang lain selesai, gue mau nyelesain kamar occupied ini yang nanti aja. Gue pas ketok kamarnya, nggak ada tamunya sih perempuan, nggak ada tamunya. Ya gue berpikir sebagai representatif, berarti tamunya keluar dan gue harus make up sekarang. Nah, pas gue make up, gue bedding, tamunya balik, ketemulah gue papasan. Nggak apa-apa, biasa aja. Dan mbaknya ini welcome, ya udah mas nggak apa-apa, lanjutin aja. Nah, gue lanjutin, gue ke bathroom. Nah, di bathroom itu gue kayak denger dia tuh lagi telepon sama pacarnya gitu. Telepon sama pacarnya, kayak dia marah-marah gitu. Dan akhirnya gue dipanggil sama si mbak ini. Gue lagi kerjain bathroom, gue dipanggil. Gue disuruh ngomong sama pacarnya. Dan pacarnya ini ternyata perempuan juga. Jadi kamu ini penyuka sesama jenis. Jadi gue diomelin di situ, ditanyain kenapa di make up gini. Waduh, saya bingung. Gue bingung. Ya udah gue jelasin, gue minta maaf. Terus abis itu ya udah, karena emang dari awalnya dia nggak ada konfirmasi ke reception atau ke HK biar kamar nggak di make up hari itu atau gimana, nanti nungguin dia balik. Jadi ya udah dia komplain akhirnya. Dari setelah komplain itu ya udah, gue langsung tinggal aja, gue buru-buru make up, gue kelarin gitu. Jadi menurut gue amazing sih itu komplain, aneh. Kalau di komplain pasti pernah sama atasan mah. Komplainnya waktu itu gue shift malam, gue di handover untuk setrikain baju GM. Gue setrika baju GM biasa aja ya, gue ngerasa di situ pas gue setrika tuh nggak ada yang salah, semuanya sama sesuai garis gitu. Paginya gue anter, dia dan GM itu belum komplain. Nah pas komplain itu dia pas DMB HKM gue dimaki-maki katanya. Udah gitu gue dipanggil dong, panggil ke office, suruh turun, tanyain, lu yang ngerjain? Iya apa gini-gini. Wah, dikasih fotonya, ternyata pas gue setrika itu celananya garisnya jadi ada 2. Waduh, itu sih yang gue dikomplain sama atasan, itu doang. Komplain terberat yang pernah gue alamin itu pada saat New Year pertama gue kerja di hotel, dan dimana hotel gue itu adalah semi resort hotel yang kebanyakan pasti itu adalah family trip semua. Reservasi gue pada saat itu lupa untuk close allotment, akhirnya kita bobol 2 kamar. Salah satu kamar itu kita akalin, itu kita pakai untuk kamarnya GM, dimana kamar GM itu adalah tipe kamar yang di bawah dari bookingan tamu tersebut. Akhirnya setelah kita akalin, kita make up lagi kamarnya,
dan tamu itu nggak tahu dari mana dia tahu kalau tipe kamar itu bukan tipe kamar yang dipesan. Akhirnya dengan amarahnya dia suruh lift lagi, dia balik ke gue sebagai orang yang check-in, dia nunjuk-nunjuk gue pas banget di kamar, yang bilang kalau gue penipu lah atau apa dengan kata-kata kasarnya. Di situ gue udah apologize, minta maaf banget. Ya udah, akhirnya tamunya komplain dan kita sebagai pihak hotel bisa kasih free one night stay di kamar tersebut untuk next stay-nya. Gitu. Makasih banyak. Selamat malam. Masalah komplain tamu pastinya dong kita sering banget alamin. Apalagi hal-hal teknis ya, mulai dari AC yang kurang dingin atau tiba-tiba mati, kemudian listrik blackout atau mati atau bahkan konslet kebakar, kemudian air yang nggak keluar atau kamar mandi yang blok, pastinya dong. Pokoknya semua hal-hal teknis yang mereka rasakan dan alami selama stay atau berkegiatan di hotel tempat kita. Kemudian untuk masalah komplain dari atasan, pastinya kita sering banget alami. Misalkan karena kerjaan kita kurang sesuai SOP, terus kerjaan kita molor dari target yang sudah ditentukan oleh atasan kan, jadinya kerjaan lebih lama selesai. Kemudian kurang teliti atau kurang detail, apalagi kan engineer masalah teknis ya, jadi harus teliti dan detail dalam setiap pekerjaannya. Nah, tapi jadikan komplain dari atasan itu buat motivasi diri kita supaya lebih berkembang, lebih maju untuk kedepannya, karena bukan tidak mungkin nanti kita juga akan berada di level yang sama. Untuk tema yang diminta kan tentang komplain ya, komplain dari tamu dan dari manajemen. Kalau untuk dari tamu sebenarnya banyak banget nih, banyak banget. Cuma yang menurut saya ya paling lucu yang pernah saya hadapi, bukannya bikin paling saya kesel gitu ya, ketika saya menghandle tamu yang saya kan bekerja di hotel yang istilahnya non-smoking building, yang artinya kalian tidak bisa merokok di dalam kamar ataupun di mana aja dalam satu bangunan itu. Jadi kalian bisa merokok mungkin di luar gitu ya. Terus ketika check-in mungkin udah dijelaskan semua regulasinya dan diberitahu kalau ketahuan untuk merokok itu akan dikenakan charge sebesar 1 juta rupiah atau 100 US dollar. Kurs mengikuti ya. Terus banyak nih tamu yang mungkin coba-coba atau emang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu tuh banyak banget gitu. Terus saya itu selalu kedapatan ketika check out time, kamar kan dicek nih sama si housekeeping. Terus si tamunya nggak, saya mah nggak dikasih tahu waktu check in, itu ada hal biasa yang saya dapati ketika check out kalau misalnya di kamarnya mereka itu kedapatan bau rokok gitu. Akhirnya mereka ngancem-ngancem mau manggil media lah, mau masukin koran, nyatet-nyatet nama saya gitu. Itu udah sering banget, sampai akhirnya dia kekeh nggak mau bayar. Padahal itu si suaminya ya, si istrinya tuh udah ya udahlah bayar gitu kan, emang salah. Tapi si suami kekeh nggak mau bayar. Akhirnya mereka keluar. Saya dengan tegasnya, karena mereka benar-benar terbukti gitu, ada buktinya, ada puntung rokoknya, ada segala macamnya gitu. Akhirnya saya tahan tuh mobil mereka kan, lewat depan mobil saya tahan, bapak tidak bisa pergi kalau belum membayar ini gitu. Akhirnya uang 1 juta dilempar gitu ke depan muka saya nggak masalah, mungkin kan dia bayar gitu. Karena for your information, kalau di hotel yang non-smoking building, ketika tamu merokok, itu yang akan debat sebenarnya si housekeeping dengan si front office. Si housekeeping tuh pengennya kan dicas, karena kalau non-smoking building tuh kan baunya akan kemana-mana gitu, dan kita harus nge-treat kamarnya, itu otomatis menutup dalam jangka waktu yang tidak sebentar gitu. Sedangkan si front office udah berusaha nih sebisa mungkin untuk nagih tamunya, tapi si tamunya juga kekeh nih nggak mau bayar. Nanti bakal mungkin ada kebijakan manajemen yang kayak bayar 50% atau ya udahlah peringatan pertama gitu. Cuma buntutnya itu pasti antara si front office dan si housekeeping. Paling lucu lah yang pernah saya hadapi. Kami kalau dari yang kedua dari manajemen,
saya sih nggak pernah nganggap dari manajemen itu komplain ya, karena kalau mereka ngomong kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begini, kamu harus melakukan ini, dan aku sih nganggapnya itu masukan, bukan sebagai komplainan. Jadi dari manajemen so far menurut saya nggak pernah dapat komplainan yang gimana sih. Itu aja. Oke, terima kasih. Gue mau share pengalaman komplain dari tamu. Waktu pas saat ini malam, biasa seperti yang kedua, ada tamu komplain karena AC-nya nggak dingin, terus ngomel-ngomel. Dimana waris itu udah keadaan hotel lagi fully book dan tinggal sisa 1 kamar, itu juga sudah ada yang booking. Akhirnya daripada tamu komplain lama, ya kita kasih kamar yang tinggal 1 itu. Tiba-tiba tamu yang tinggal 1 ini datang lah, terus dia juga marah-marah, nggak terima, datang tapi kamarnya nggak ada. Akhirnya dibook out lah ke hotel yang lain yang dekat dari situ. Kita book out, dimana pada malam itu saya kena 2 kali komplainan yang mendapat perkataan yang kasar, tidak enak, bikin hati kita marah, down. Nah, di pagi harinya setelah semua datang, profesor datang nanyain kenapa terjadi ini, dikomplain juga lah sama dia kenapa teksturnya kayak gitu. Tuh, which is benar malam itu benar-benar kayak pede lah, go to hell. Udah dapat komplain dari tamu 2 kali, marah-marah, terus paginya hari dikomplain juga sama manajer karena teknisnya yang salah. Kenapa harus kayak gitu? Ya mungkin itu sih pengalaman komplain yang nggak enak kalau kerja di hotel. Oke, itu mungkin cukup dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau cerita tentang komplain yang pernah aku alami selama bekerja di tempatku bekerja ini. Karena hotel tempatku bekerja ini sangat dekat dengan bandara dan kita tuh kerjasama gitu dengan salah satu maskapai, beberapa maskapai, dan yang sering itu check-in kru, pramugari dan pilot. Jadi komplainnya itu masalah laundry, uniform mereka itu tertukar. Jadi pernah nih nganter laundry ke pramugari, kamar pramugari. Setelah diantar ternyata bajunya itu tertukar. Dan akhirnya cek dulu dong sama teman-temannya dia, mastiin juga apakah benar ukurannya itu tertukar atau gimana. Dan kebetulan itu iya. Ngambil dulu ke kamar yang tadi itu, terus balikin ke kamar yang merasa tertukar tadi gitu. Wow, cukup banyak ya komplain-komplain aneh dan unik sih menurut gue dari sobat-sobat hotelier gue. Tapi menurut gue apapun komplainnya, jadikan itu pembelajaran. Oke, buat lebih baik lagi ke depannya, jangan sampai ulang lagi loh. Oke. Kalau dari gue sendiri sih komplain yang paling berkesan ada 2. Yang pertama dari atasan dan yang kedua dari tamu. Nah kalau dari tamu itu biasa masalah operasional. Pas waktu itu gue jas malam di salah satu hotel di Bali, dan pas itu front office kontak gue buat ada tamu yang minta untuk laundry diantar ke kamarnya. Setelah gue ambil laundrynya, gue antar ke kamar. Gak lama kemudian FO kontak lagi, katanya laundrynya salah. Teng, gue kaget dong. Dan itu sih kalau nggak salah tamunya adalah seorang pilot yang ngejar flight. Setelah itu gue samperin ke kamarnya. Setelah ketemu tamunya gue dimaki abis, kata-kata pokoknya kasar banget. Setelah itu gue double check, benar-benar ternyata itu salah salah input dari shift sebelumnya, dari shift sore. Karena kebetulan gue di situ cas malamnya. Dan akhirnya gue ketemu laundrynya, gue anter dan gue apologize.
Itu sih kalau yang dari tamu ya, soalnya bayanginnya masuk malam pas paginya lu udah mau pulang dapat komplain kayak gitu, jadi ngantuknya hilang dong, iya nggak sih? Dan untuk komplain yang kedua yang paling berkesan menurut gue itu yang dari hotel manajer gue. Itu gue masih di Jakarta sih. Gue incar siang, kebetulan gue mesen nasi padang karena favorit banget nih gue nasi padang. Gue mesen di deket hotel gue, udah sering sih. Dan gak tahu kenapa gue lupa banget bilang ke tukang nasi padangnya buat antar lewat pintu karyawan. Dan setelah gue pesen, lama kemudian orang nasi padangnya nganter lewat pintu lobby dong. Sampai di lobby ketemu hotel manajer gue di depan lift. Hotel manajer gue tanya dong, itu buat kamar berapa? Tapi orang nasi padangnya bilang, nggak ada nomor kamar, itu cuma nama Pak. Nah gitu loh, namanya Gunalan Housekeeping. Pasti dia tahu dong kalau dia nyebutin nama, apalagi ada departemennya. Dan atasan gue itu langsung nganter ke office gue. Kebetulan gue lagi di office, gue dipanggil. Setelah gue ketemu atasan gue dimaki juga, abis parah. Dan pada saat itu kontrak gue itu kurang dari sebulan, dan katanya sih akan diperpanjang. Tapi karena ada masalah ini, ya it's over man, my contract. Tapi sih nggak apa-apa, karena setelah gue selesai kontrak di hotel itu, gue pindah ke Bali dan alhamdulillahnya itu gue upgrade posisi. Alhamdulillah banget sih. Pokoknya gini ya teman-teman hotelier, setiap komplain yang pernah kalian dapetin, jadikan itu pembelajaran buat kalian sendiri. Jangan sampai keulang lagi. Karena bagaimanapun komplain di sebuah hotel tidak bisa dihindari. Bisanya itu tuh cuma diminimalisir. Itu sih yang pernah gue dapet dari atasan-atasan gue. Oke, teman-teman hotelier lain, komplain yang pernah kalian dapat apa? Ayo, gue tunggu di kolom komentar ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan ingat yang paling penting, ambil positifnya dari setiap video-video yang gue share. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And salam hotelier Indonesia. Bye.